Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel Betawi nyasar ke pasar tua di Buhara, ditemenin Binturong, cuma demi makan buah bael emas yang katanya legendaris? Hehe, ini cerita kocaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar makin rame dan semangat terus berbagi cerita unik. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang memberi kita kesempatan untuk berkumpul di cerita ini. Jangan lupa, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah. Karena hanya dengan takwa hidup kita jadi penuh berkah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, "Maka makanlah dari rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika benar hanya kepadanya kamu menyembah." Ayat ini cocok banget sama kisah kocak kita, karena Briseis dan Binturong juga cari buah halal dan penuh berkah. Oh iya, tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar, biar kita makin akrab kayak keluarga besar. Dan tonton sampai habis ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Yang jawab benar insya Allah dapat hadiah, nanti saya kasih tahu di penutup. Di tengah hiruk-pikuk pasar tua Buhara yang tersohor sejak ratusan tahun lalu, orang-orang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang menawar kain sutra warna biru safir, ada yang sibuk menakar jintan dan kapulaga dengan timbangan kuno, ada pula yang mengadu periuk besar berisi sup rempah yang aromanya bisa bikin orang dari jarak 10 langkah langsung meneteskan air liur. Suara tawar-menawar bersahut-sahutan, suara pedagang unta memanggil pembeli bercampur dengan dentingan logam tukang besi yang memalu pedang. Semua itu menciptakan simfoni pasar yang ribut tapi teratur, kacau tapi indah, dan penuh warna. Di tengah keramaian yang sudah biasa itu, mendadak terjadi sesuatu yang membuat semua kepala menoleh serempak. Bayangkan saja, dari arah gerbang besar pasar, tampak sebuah sosok raksasa menjulang tinggi, kepalanya dihiasi mahkota bulu warna-warni, wajahnya merah menyala bagai cabai segar yang baru dipetik, matanya bulat melotot, dan gerakannya kaku tapi anggun. Dialah ondel-ondel Briseis, makhluk nyasar dari Betawi yang entah bagaimana bisa sampai ke Buhara. Anak-anak kecil langsung berhenti berlari mengejar bola anyaman mereka, lalu bengong menatap raksasa itu. Para pedagang yang tadinya sibuk menghitung koin perak langsung lupa jumlahnya, ada yang sampai salah hitung dan hampir kasih kembalian berlipat. Seekor unta yang biasa cuek pun kali ini sampai berhenti mengunyah rumput keringnya. Matanya melotot seolah berkata, "Astagfirullah, apaan tuh?" Briseis, dengan tubuhnya yang tinggi menjulang dan suara gesekan bambu dari dalam badannya, berjalan pelan sambil sesekali melambaikan tangannya yang besar. Wajahnya merah menyala bukan karena marah, tapi memang itulah ciri khasnya. Cahaya senja Buhara membuat wajah itu semakin dramatis, memantulkan rona oranye kemerahan yang membuat banyak orang mengira ia semacam makhluk gaib penjaga pasar. Padahal, dalam hati Briseis cuma mikir, "Aduh, panas banget sih di sini. Keringetan nih daleman gue." Tapi ia tidak sendirian. Di samping kakinya, berjalan dengan langkah santai namun penuh gaya, ada seekor binturong berbulu hitam legam. Badannya gempal tapi lincah, matanya bulat mengkilap, dan ekornya panjang lebat bergerak ke kiri kanan seperti kipas angin rusak. Setiap kali ekornya bergoyang, ada pedagang yang harus menahan dagangannya supaya tidak jatuh, ada anak kecil yang kaget hampir ketiban, bahkan ada seorang ibu-ibu yang tersenggol dagangan bawang bombaynya sehingga tumpah ke tanah. Binturong itu, meski tampak seperti hewan lucu, punya kebiasaan unik. Dia suka mencium segala hal. Aroma manis, aroma asin, aroma busuk, semua diendus. Kadang dia berhenti mendadak hanya untuk mencium sandal orang lewat, bikin pemiliknya salah tingkah. Tapi kali ini matanya berbinar-binar seakan hidungnya menangkap sesuatu yang istimewa dari balik hiruk-pikuk pasar. "Bris, gua yakin aromanya ada di sekitar sini," gumam si Binturong dengan suara serak-serak basah, seolah-olah baru bangun tidur. Briseis menunduk sedikit. Meski menunduknya saja sudah bikin bayangan besar menutupi 3 kios di depannya. Lalu menjawab, "Jangan berisik dulu, entar orang-orang makin panik. Fokus. Kita lagi misi rahasia." "Misi rahasia apaan, Bris?" "Kita kan nyari buah bael emas, bukan ngintelin musuh," jawab si Binturong sambil menjilat kumisnya yang panjang. "Ya, misi mereka memang jelas, mencari buah bael emas.
Buah ini bukan sembarang buah. Konon katanya, buah itu cuma muncul sekali dalam 1000 tahun, tumbuh entah di mana, lalu hilang lagi tanpa jejak. Siapa yang memakannya akan ketawa tanpa sebab selama 7 hari 7 malam, dan rezekinya ngalir lancar kayak air sungai Amu Darya. Cerita tentang buah ini sudah melegenda sampai ke telinga Briseis di Betawi, dan entah kenapa, Binturong yang doyan ngemil itu langsung semangat ngajak jalan-jalan ke Buhara. Orang-orang pasar makin heboh melihat duo aneh ini. Ada yang bisik-bisik, itu jin penjaga karavannya. Ada juga yang nyeletuk, kayaknya boneka raksasa yang kesurupan deh. Bahkan seorang kakek tua gemetar sambil berkata, "Astagfirullah, mungkin ini tanda kiamat kecil." Tapi Briseis cuek saja. Dia melangkah dengan hati-hati, walau setiap kali kakinya menapak, debu-debu pasar beterbangan, bikin pedagang kurma harus kibas-kibas kainnya. Sementara Binturong sibuk nyelip-nyelip di antara kaki orang, bikin beberapa orang hampir kepleset. Perjalanan mereka melewati lapak rempah adalah ujian kesabaran tersendiri. Bau kayu manis, kapulaga, jintan, dan bawang putih bercampur jadi satu, bikin Briseis bersin. Nah, bayangin aja kalau ondel-ondel bersin. Haatsyih. Seketika itu juga, 3 lapak di depan kena angin kencang. Rempah beterbangan kayak salju, orang-orang panik nutup hidung, dan Binturong malah ketawa terbahak-bahak sambil berguling di atas karung ketumbar. "Tolong dong, Bris. Kalau bersin jangan kayak mau robohin pasar," teriak seorang pedagang. Briseis cuma garuk-garuk kepalanya, pura-pura nggak salah. Binturong lalu berhenti mendadak. Ekornya tegak lurus, matanya berkilau. "Bris, Bris, gue cium sesuatu, manis, wangi, beda banget sama rempah. Kayaknya ini, bael emas." Mata Briseis langsung membesar. "Yakin lo? Jangan-jangan cuma bau kue madu lagi?" "Enggak, Bris. Ini bau yang gak biasa. Bau yang mistis. Bau yang kayak gabungan dodol sama parfum mahal." Briseis menelan ludah. "Kalau gitu, berarti kita makin dekat. Ingat, buah itu nggak gampang didapetin," katanya dijaga sama pedagang misterius yang suka ngumpet. Mereka berdua lalu melangkah makin dalam ke jantung pasar, melewati gang sempit di antara lengkungan arsitektur Islamik khas Buhara yang menjulang megah. Bayangan ukiran batu membuat suasana makin dramatis, seolah pasar itu sendiri sedang mengawasi perjalanan mereka. Orang-orang masih terus memperhatikan, ada yang ikut di belakang kayak iring-iringan penasaran. Tapi Briseis dan Binturong tidak peduli. Dalam hati mereka cuma ada satu tujuan, menemukan buah bael emas legendaris itu, meskipun harus bikin seluruh pasar kocar-kacir. Mereka berdua melangkah makin dalam ke jantung pasar tua Buhara. Gang demi gang penuh warna seakan jadi karpet hidup yang terbentang di hadapan mereka. Sepanjang jalan, kios-kios berjejer dengan kain warna-warni menggantung dari atas sampai hampir menyentuh kepala orang-orang. Ada kain sutra Persia yang berkilau, kain katun India yang lembut, sampai kain wol tebal dari pegunungan Pamir. Semuanya berkibar-kibar diterpa angin, membentuk lautan warna merah, biru, hijau, dan emas yang bergoyang seperti ombak di atas kepala pengunjung. Briseis si ondel-ondel, dengan tubuhnya yang menjulang tinggi, justru menambah kehebohan pemandangan itu. Bayangkan saja, badannya yang besar jalan di antara lorong pasar sempit, membuat beberapa kain tersangkut di mahkota bulunya. Dari kejauhan, orang melihat ada ondel-ondel raksasa berkepala merah yang tampak seperti lampion hidup diselimuti kain warna-warni. Anak-anak kecil menjerit kegirangan, sebagian bahkan lari mengejar sambil tertawa. "Boneka raksasa jalan! Boneka raksasa jalan!" Briseis hanya bisa senyum kaku. Sementara itu, Binturong kecil berbulu hitam legam berjalan santai di sampingnya, sesekali berhenti untuk mengendus kain. "Bris," bisiknya, "nih kain enak banget baunya, kayak baru dijemur di bawah matahari wangi bunga melati." Briseis menunduk sebentar. Suaranya pelan, "Jangan gigit ya. Kain mahal itu, kalau rusak kita bisa dikejar satu pasar." "Tapi gua cuma mau nyicip dikit," jawab si Binturong sambil menjilat pinggiran kain sutra hijau. Hasilnya, penjual kain langsung teriak, "Hei, itu kain impor dari Samarkand. Mahal tau." Binturong buru-buru kabur sambil ngikik, sementara Briseis minta maaf dengan wajah kikuk. "Maaf ya, maaf,
dia masih bocah. Belum selesai masalah kain, mereka masuk ke area pedagang rempah. Nah, disinilah kejadian konyol berikutnya bermula. Bau harum langsung menyeruak. Jintan, kapulaga, pala, lada hitam, kunyit, sampai ketumbar, semua bercampur jadi simfoni aroma yang bikin hidung siapapun menari. Warna-warni bubuk rempah ditata rapi dalam wadah-wadah besar, seperti pelangi yang ditumpahkan ke meja. Ada bubuk merah cabai kering, bubuk emas kunyit, coklat gelap kayu manis, hingga hijau kering daun mint. Briseis berjalan hati-hati, tapi ukuran tubuhnya yang besar jelas mengganggu. Saking lebarnya, bahunya hampir menyenggol 3 karung rempah sekaligus. Pedagang rempah yang berjenggot tebal langsung panik. Dia melotot ke atas sambil teriak, jangan sampai numpahin jintan gua ya. Mahal ini, dari Kashmir langsung. Orang-orang sekitar ikut melongo. Bayangkan saja, seorang pedagang kecil marah-marah ke ondel-ondel raksasa. Tapi Briseis nggak tersinggung. Dia cuma nyengir lebar, giginya putih bersinar, seakan berkata, tenang aja, bro, gue anak baik. Sementara itu, si Binturong bukannya bantu jaga suasana, malah bikin masalah baru. Dia penasaran sama kunyit. Dengan langkah pelan, dia dekati wadah besar penuh bubuk kunyit emas mengilap. Hidungnya kembang kempis, matanya berbinar-binar. Harum banget, Bris. Kayak nasi kuning, katanya sambil ngegali sedikit bubuk itu dengan cakarnya. Jangan, Tong, itu bukan buah dimakan mentah. Briseis belum sempat selesai ngomong. Binturong sudah menjilat kunyit. Seketika itu juga, wajahnya meringis, hidungnya gatal, dan haatsihihah. Binturong bersin super keras. Bubuk kunyit langsung beterbangan ke udara kayak hujan emas. Orang-orang di sekitar panik. Seorang pedagang kurma yang tadinya sibuk tawar-menawar mendadak jadi kuning wajahnya, persis habis maskeran gagal. Seorang anak kecil yang lagi makan roti mendadak roti itu berubah warna jadi kuning kunyit. Bahkan seekor ayam pasar yang lagi lari-larian, mendadak bulunya berubah warna emas menyala. Pedagang rempah teriak, ya ampun, kunyit gue terbang semua. Briseis buru-buru ambil kain di dekatnya buat ngekipin udara. Tapi karena dia gede banget, kipasannya malah bikin bubuk kunyit makin menyebar ke seluruh lapak. Seketika pasar berubah jadi kuning keemasan. Orang-orang batuk-batuk. Tapi ada juga yang ngakak karena pemandangannya kayak pesta bubuk warna di festival Holi India. Binturong sendiri, dia masih bersin-bersin tanpa henti. Haatsaihi. Sekali bersin, 3 kendi tembikar jatuh. Haatsaihi. Sekali lagi, karung ketumbar mental. Haatsishihi. Pedagang yang pakai baju putih tiba-tiba berubah jadi kuning glowing. Briseis cemas. Dia coba nenangin, Tong, tahan. Tarik napas. Tahan, jangan bersin dulu. Aku nggak bisa Bris. Jawab Binturong sambil mukanya udah kayak jagung bakar meledak. Keributan itu bikin pengunjung pasar makin rame. Ada yang marah, ada yang ngakak, ada juga yang selfie bareng Briseis karena momen ini langka banget. Seorang pemuda bahkan nyeletuk, "Weh, ini lebih seru dari pertunjukan sirkus keliling." Setelah hampir 10 menit kekacauan, akhirnya bersin Binturong reda. Tapi hasilnya, bulu hitam legamnya sekarang berubah kuning keemasan, mirip lampu neon hidup. Orang-orang makin kagum, ada yang mengira dia hewan mitos bercahaya. Masya Allah, lihat tuh, kayak jin emas, kata seorang nenek sambil garuk-garuk kepala. Briseis hanya bisa geleng-geleng sambil menepuk jidat. Tong, misi kita nyari buah bael emas, bukan bikin elo jadi bael emas hidup. Binturong nyengir malu. Hehe, ya maaf deh. Tapi jujur aja, Bris, gue jadi lebih ganteng gak sih sekarang? Briseis mendengus, ganteng apaan, lo kayak pisang goreng mentah. Mereka pun lanjut berjalan, tapi suasana pasar sudah berubah. Setiap langkah mereka diikuti tatapan heran, kagum, atau malah takut. Beberapa pedagang sampai berdoa sambil menutup lapaknya, takut dua aneh ini bikin kekacauan baru. Tapi ada juga yang penasaran, mengikuti mereka dari belakang, penasaran apa sebenarnya tujuan makhluk besar dan hewan emas bersin itu. Namun satu hal jelas, kejadian konyol di lapak rempah tadi hanya awal dari petualangan yang lebih kacau.
Karena di balik lorong pasar, ada misteri besar menunggu, buah bael emas yang legendaris. Setelah melewati lautan kain warna-warni dan badai kunyit yang bikin seluruh pasar jadi kuning keemasan, Briseis dan Binturong melangkah masuk ke sebuah gang sempit di sisi barat pasar. Gang itu berbeda suasananya dibanding area sebelumnya. Kalau di depan penuh cahaya matahari yang menembus celah kain dan tenda, di sini suasananya redup, lembab, dan agak menakutkan. Dinding gang terbuat dari batu bata kuno yang warnanya coklat kusam, sebagian ditumbuhi lumut hijau tipis. Bau tanah bercampur dengan aroma rempah yang terbawa angin membuat suasana jadi campur aduk antara mistis dan lapar. Briseis yang tubuhnya gede banget harus agak miring supaya bisa masuk. Setiap kali dia melangkah, bahunya nyenggol dinding sampai debu-debu jatuh berterbangan. Aduh, sempit amat nih gang. Kayak bukan buat manusia normal. Gumamnya sambil berusaha jalan pelan. Binturong malah santai. Dia jalan di depan sambil ngehidung sana-sini. Bris, hidung gue nangkep sesuatu. Wangi banget, tapi aneh. Bukan rempah, bukan kain, bukan juga kambing bakar. Rasanya lebih kayak buah. Buah manis. Briseis langsung serius. Tong, jangan bercanda. Itu berarti kita makin dekat sama target. Belum sempat mereka diskusi lebih jauh, dari ujung gang tampak seorang sosok misterius. Dia berdiri di samping gerobak kayu besar yang ditutup kain lusuh berwarna coklat tua. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, kepalanya ditutupi tudung, wajahnya hampir nggak kelihatan. Gerak-geriknya mencurigakan. Dia kayak lagi sibuk ngatur-ngatur sesuatu di balik kain gerobak, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, seolah takut ketahuan orang. Orang-orang yang lewat gang sempit itu sebagian pura-pura nggak lihat. Sebagian lagi buru-buru jalan cepat. Ada yang bisik-bisik, itu dia pedagang misterius yang katanya suka nyimpen barang aneh. Ada pula yang nyeletuk, hati-hati, bisa jadi dia tukang sihir. Briseis langsung penasaran. Dengan langkah berat, dia mendekati pedagang itu. Suara bambu di badannya bergemeretak, bikin suasana makin tegang. Dengan nada agak keras, dia bertanya, "Bang, itu apa yang disembunyiin?" Pedagang itu kaget. Tangannya langsung refleks nutup kain lusuh di gerobaknya. "Ah, apa maksudmu? Ini cuma barang dagangan biasa kok. Nggak ada yang spesial." Suaranya gemetar, seperti orang lagi bohong tapi nggak lihai. Binturong yang sedari tadi udah curiga, matanya menyipit. Dia bisik ke Briseis, "Bris, jelas banget dia nyembunyiin sesuatu. Bau manis yang tadi itu datang dari arah gerobaknya. Hidung gue nggak pernah salah." Briseis mengangguk. "Ya udah, kita cek aja." Tapi sebelum Briseis bisa bertindak, Binturong lebih dulu bergerak. Dengan kecepatan luar biasa untuk badannya yang gembul, dia melompat ke atas gerobak. Braa, loncatannya bikin gerobak goyang keras. Kendi-kendi tanah liat yang disusun rapi di atasnya langsung berjatuhan. Braa, plak, krak. Suara pecahan kendi memenuhi gang sempit itu. Cairan minyak wijen, air cuka, dan entah apa lagi nyiprat ke segala arah. Seorang bapak-bapak yang lagi lewat kena cipratan di jubahnya sampai protes. "Astagfirullah, ini jubah baru dicuci semalam." Orang-orang di sekitar panik. Ada yang teriak, "Kabur, gerobak jatuh." Ada juga yang malah ketawa ngakak karena melihat Binturong terpeleset minyak sampai terguling di tanah. Pedagang berjubah hitam itu pucat pasi. Dia berusaha menahan kain lusuh di gerobaknya supaya nggak terbuka, tapi sialnya, goyangan terlalu keras. Tiba-tiba kain itu tersibak, dan dari baliknya keluarlah sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Cahaya itu begitu terang, sampai-sampai gang sempit yang tadinya redup mendadak terang benderang kayak disorot matahari tengah hari. Orang-orang yang ada di situ terpaksa nutup mata. Ada yang menjerit, "Astagfirullah. Apa itu? Lampu jin?" Ada yang langsung sujud karena mengira sedang melihat mukjizat. Briseis menahan napas. Cahaya itu terasa hangat, menembus wajah merahnya, membuat matanya yang bulat melotot makin berkilau. Dalam hati dia langsung sadar, itulah buah bael emas legendaris yang mereka cari. Binturong yang masih terguling di tanah juga menoleh. Matanya berkaca-kaca karena silau. "Bris, itu dia, bael emasnya, asli. Gue nggak salah cium."
Pedagang misterius itu makin panik. Dia berusaha cepat-cepat nutup kain lagi, tapi cahaya keemasan sudah telanjur bocor kemana-mana. Orang-orang yang tadi penasaran di luar gang mulai berdatangan. Ada apa tuh? Ada cahaya emas. Suasana jadi kacau. Gang sempit yang tadinya sepi mendadak penuh sesak. Semua orang pengen lihat apa yang ada di dalam gerobak lusuh itu. Ada yang teriak, "Emas? Itu emas beneran." Ada juga yang bilang, "Jangan dekat-dekat, itu pasti sihir." Briseis berdiri tegak, tubuhnya makin terlihat gagah dalam cahaya itu. Suaranya dalam, "Bang, lo nggak bisa sembunyi lagi. Itu bukan barang dagangan biasa. Itu buah yang udah lama dicari orang banyak." Pedagang itu ketakutan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi di balik tudung hitam. "Kalian nggak ngerti, kalau buah ini jatuh ke tangan orang salah, bisa kacau dunia." Binturong sudah berdiri lagi, bulunya masih kuning keemasan akibat insiden kunyit sebelumnya. Dengan gaya sok heroik dia nunjuk pedagang itu. "Dengar nih ya, Bang, gue dan Briseis nggak akan biarin buah itu dipakai buat hal jahat. Karena tujuan kita cuma satu, nyobain rasanya." Orang-orang bengong mendengar kalimat itu. Seorang ibu-ibu nyeletuk, "Lah, kirain buat nyelamatin dunia, ternyata cuma buat makan." Semua orang langsung ketawa ngakak. Suasana tegang mendadak jadi konyol. Tapi cahaya dari buah itu nggak berhenti menyinari gang. Malah makin terang, makin hangat, seperti magnet yang menarik semua orang untuk mendekat. Briseis dan Binturong tahu, petualangan mereka baru saja memasuki babak yang paling penting. Perebutan buah bael emas legendaris. Begitu kain lusuh itu tersibak, semua orang yang ada di gang sempit pasar tua Buhara langsung ternganga. Cahaya emas menyemburat, menyorot wajah-wajah yang penasaran. Anak-anak kecil yang tadi lagi main gundu mendadak berhenti. Mulut mereka terbuka lebar kayak ikan mas kehabisan oksigen. Pedagang rempah yang tadi sempat marah karena jintannya hampir tumpah, kini malah ngelus-ngelus jenggotnya sambil berbisik. "Inikah yang selama ini cuma ada di legenda, buah bael emas?" Briseis berdiri tegak, matanya melotot dengan wajah merah menyala terkena pantulan cahaya. Dengan gerakan dramatis yang gak kalah dari film India, dia pelan-pelan meraih buah itu. Bentuknya bulat agak lonjong, kulitnya berwarna emas mengilap, dan di permukaannya ada retakan halus yang memancarkan sinar keemasan seolah-olah di dalamnya ada matahari mini. Orang-orang langsung bersorak. "Wow!" Ada yang nekat berusaha nyamperin. Tapi karena badan Briseis segede rumah kos 3 lantai, gak ada yang berani benar-benar dekat. Binturong yang berdiri di sampingnya malah udah gak tahan. Lidahnya menjulur, matanya melotot kayak lampu bohlam 50 watt yang mau meledak. Briseis buru-buru angkat tinggi-tinggi buah itu di atas kepalanya. Tangannya terulur ke langit, pose persis kayak kapten tim bola ngangkat piala dunia. Semua orang makin riuh. Ada yang tepuk tangan, ada yang tiup seruling, ada juga yang tiba-tiba nyanyi lagu kemenangan padahal nggak ada yang nyuruh. "Lihat, rakyat Buhara," seru Briseis dengan suara lantang, meskipun sebenarnya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi pidato. "Inilah buah bael emas yang katanya cuma muncul sekali dalam 1000 tahun. Kerumunan makin histeris. Ada yang teriak, "Bagi dong sepotong." Ada juga yang nyeletuk, "Bris, jangan dijual di online shop ya, entar ongkirnya mahal." Sementara itu, Binturong udah kehilangan kesabaran. Dia loncat-loncat kecil di kaki Briseis kayak anak kecil yang ngeliat balon. "Cepet Bris, turunin dikit. Gue cuma pengen gigit dikit aja. 1 gigitan doang. Sumpah." Briseis menatapnya dengan serius. "Tong, ini buah langka banget. Kalau kita sembarangan makan, bisa-bisa seluruh Buhara ngamuk. Semua orang udah ngeliatin kita. Jadi kita harus sabar. Ngerti?" Binturong manggut-manggut cepat. Tapi matanya tetap menatap buah itu tanpa berkedip. Cahaya emasnya memantul di bola matanya yang bulat, bikin dia kelihatan kayak lampu bohlam hidup. Nafasnya sampai ngos-ngosan, seolah-olah buah itu adalah ketoprak tengah malam gratis porsi jumbo. Kerumunan makin heboh. Ada beberapa pedagang yang mulai ribut sendiri. "Kalau buah itu dijual, pasti laku mahal banget. Bisa bikin gue pensiun dagang. Jangan-jangan, buah itu kalau dimakan bikin awet muda. Atau malah bikin ketawa nggak berhenti kayak cerita orang-orang di Aksum tempo hari."
Desas-desus makin liar. Ada nenek-nenek yang langsung bersujud, menganggap buah itu karomah. Ada anak muda yang nekat buka TikTok live dari pasar. Captionnya, langsung dari Buhara. Lelang buah bael emas. Minimal bid 1 juta dinar. Viewers naik ribuan dalam sekejap. Briseis mulai agak panik. Dia nggak nyangka reaksinya bakal segila ini. Padahal misi dia sama Binturong sederhana. Nyari, nemu, dan makan. Tapi sekarang, seluruh pasar kayak lagi demo massal. Tong, bisiknya ke Binturong, kalau kita makan di sini, bisa ricu satu kota. Lo tahan dulu ya. Binturong pura-pura nurut. Dia tarik napas dalam, lalu jongkok manis di samping Briseis. Tapi ekornya yang panjang melambai-lambai kayak kipas angin rusak. Tanda kalau dirinya sudah setengah hilang kesabaran. Iya, gue sabar kok, tapi kalau lo pegangnya kelamaan, gue bisa nekat. Katanya dengan nada setengah serius. Briseis menelan ludah. Dia tahu, menjaga buah ini di tengah pasar rame kayak gini jauh lebih susah daripada ngangkatnya. Apalagi semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Tiba-tiba, seorang bocah kecil dengan baju compang-camping maju dari kerumunan. Dia menatap buah itu dengan mata berbinar. Kakak ondel-ondel, boleh aku pegang sebentar? Aku janji nggak makan, cuma mau lihat doang. Kerumunan langsung ribut. Ada yang bilang, jangan kasih, bocah itu bisa kabur. Ada juga yang berbaik hati, kasih aja, anak kecil kan nggak mungkin bohong. Briseis bingung. Dia nggak tega nolak, tapi juga takut ribut. Akhirnya, dia jongkok pelan, menurunkan buah itu sejajar dengan mata bocah kecil. Bocah itu senyum, tangannya hampir menyentuh kulit emas yang mengilap itu. Tiba-tiba Binturong langsung nyosor dari samping. Woi gue duluan. Teriaknya sambil buka mulut lebar-lebar. Semua orang kaget. Bocah kecil melompat mundur, kerumunan teriak panik, dan Briseis buru-buru angkat lagi buah itu tinggi-tinggi supaya nggak kena gigitan Binturong. Tong. Sabar, teriak Briseis. Binturong jatuh tengkurap di tanah, mukanya belepotan debu. Tapi dia bangkit lagi dengan mata masih menyala. Gue udah sabar, tapi sabar gue udah kadaluarsa. Kerumunan makin ngakak. Bahkan pedagang misterius berjubah hitam yang tadi gemeteran, kini duduk di tanah sambil garuk-garuk kepala. Mikir kenapa buah keramat yang dia jaga mati-matian malah jadi bahan komedi pasar. Suasana makin absurd. Ada musisi jalanan yang tiba-tiba muncul bawa rebana, nyanyi spontan, ondel-ondel dapat bael, Binturong pengen ngemil. Orang-orang ketawa sambil ikut tepuk tangan. Pasar Buhara berubah jadi panggung konyol dadakan. Briseis akhirnya berdiri lagi. Tangannya tegak mengangkat buah itu lebih tinggi, kali ini sambil berteriak, semua dengarkan. Gue janji, buah ini nggak akan jatuh ke tangan yang salah. Dan kalau waktunya tiba, kita akan makan bersama-sama. Kerumunan sorak-sorai, meskipun sebagian kecewa karena nggak bisa langsung nyobain. Anak kecil yang tadi hampir megang cuma bisa manyun. Sementara Binturong kembali merajuk di tanah. Bris, gue serius, kalau lo nggak bagi, gue mogok jalan. Gue tidur di sini aja. Dia rebahan, muter-muter kayak komodo kepanasan. Briseis ngelus dada, mencoba bersabar. Dia tahu, menjaga Binturong tetap waras mungkin lebih susah daripada ngadepin satu pasar penuh orang lapar. Tapi di balik semua kegaduhan itu, dia juga sadar satu hal. Momen ini bakal tercatat dalam sejarah Buhara, sebagai hari di mana buah bael emas akhirnya muncul ke permukaan. Dan di tengah cahaya keemasan yang masih memancar terang, Briseis berdiri gagah. Sementara Binturong tetap dengan mata menyala-nyala, menunggu detik di mana giginya akhirnya bisa mendarat di buah legendaris itu. Kerumunan pasar tua Buhara makin rapat. Semua mata masih tertuju pada Briseis si ondel-ondel, dan Binturong bulu hitam yang dari tadi udah kayak mesin kipas rusak, karena terlalu bersemangat. Buah bael emas yang memancarkan sinar hangat kini ada di tangan mereka. Bulat berkilau, kayak bola dunia tapi rasanya lebih mistis. Orang-orang berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang bakal terjadi kalau buah itu akhirnya dibuka. Briseis menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang besar perlahan meraih bagian atas buah, sementara Binturong sudah berdiri di samping, gigi terlihat, air liurnya netes sedikit-sedikit kayak bocorannya kendi tua. Bris, ayo buruan. Kalau kelamaan, gue bisa gigit tangan lo juga.
katanya sambil mendengus. Briseis menoleh dengan tatapan tegas. Tong, denger gue baik-baik. Ini buah legendaris. Cara bukanya nggak boleh sembarangan. Harus penuh kehormatan, penuh konsentrasi, kayak orang buka mushaf suci. Binturong melotot. Heh, lo kira ini kitab? Ini buah, Bris. Gue lapar. Kerumunan ngakak mendengar percakapan itu. Bahkan seorang kakek tua sampai terbatuk-batuk karena ketawa. Seorang pedagang kain nyeletuk, cepet belah aja, jangan drama, tapi ada juga yang menimpali. Jangan, kalau dibelah, nanti sinarnya hilang. Suasana jadi heboh lagi. Ada yang minta dibagi rata, ada yang minta dijual ke sultan, ada pula yang bilang lebih baik dipajang di museum. Briseis akhirnya mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Rakyat Buhara, dengerin gue, buah ini akan kita nikmati bareng-bareng. Biar nggak ada yang iri, biar semua bisa seneng. Sorak-sorai meledak. Anak-anak lompat-lompat kegirangan, pedagang saling tos, bahkan si pedagang misterius berjubah hitam yang tadinya mau sembunyi sekarang malah ikutan tepuk tangan, kayak udah pasrah aja sama takdir buah itu. Briseis pelan-pelan menekan bagian buah. Krek! Retakan halus muncul di permukaan kulit emas. Dari celah itu keluar cahaya makin terang. Kayak ada ribuan kunang-kunang keluar bareng-bareng. Kerumunan menahan napas. Binturong udah nggak tahan. Dia langsung nyosor, bantuin ngebelah pakai cakarnya. Krek! Bruaa. Akhirnya buah itu pecah dua. Dan, seketika aroma aneh menyeruak. Bukan aroma manis menyegarkan seperti buah mangga atau jeruk. Bukan juga harum lembut kayak apel. Justru aromanya, campur aduk. Ada wangi asam kayak tape basi, ada gurih kayak kuah gulai, ada manis seperti sirup murahan, dan entah kenapa juga ada pedas yang bikin hidung panas. Orang-orang pada bengong. Lah, baunya, kok gini? Briseis menelan ludah. Ya udahlah, udah kebuka, kita harus cobain. Dia ambil satu potongan kecil, masukkan ke mulut. Seketika wajahnya berubah. Mata melebar, alis naik, mulut terbuka tapi ditahan. Dari matanya keluar air mata bercampur tawa. Astagfirullah, rasanya kayak es campur jatuh ke kuah rendang. Kerumunan meledak ketawa. Ada yang sampai jongkok pegang perut. Binturong nggak peduli. Dia langsung gigit besar-besar. Krak! Jus emas muncrat ke segala arah. Kena muka pedagang kain sampai dia ngomel. Ih, belepotan jubah gue. Tapi Binturong cuek. Reaksinya lebih parah dari Briseis. Matanya melotot kayak lampu motor. Ekornya muter-muter, mulutnya kebuka lebar lalu dia teriak. Ya Allah, ini rasa, gila bener. Manis, asem, pedas, asin, semua nyampur kayak gado-gado dilempar ke laut asin terus dijemur di gurun Sahara. Kerumunan makin gak kuat. Tawa pecah di mana-mana. Ada yang sampai nangis karena perut sakit nahan ngakak. Bahkan kakek tua yang tadi batuk-batuk sekarang malah joget-joget kecil sambil tepuk tangan. Briseis akhirnya ikut ngakak. Dia kasih potongan ke beberapa orang. Satu pedagang rempah nyoba, langsung tepok jidat. Astagfirullah, ini buah apa sambal rujak? Anak kecil gigit dikit, lalu lari-lari sambil ketawa ngakak. Aneh tapi enak. Dan akhirnya seluruh pasar ikut mencicipi. Suasana berubah jadi pesta rakyat. Ada yang joget, ada yang nyanyi, ada yang bikin pantun dadakan. Buah bael emas bercahaya terang. Rasanya gado-gado campur gulai. Kita ketawa bareng sepanjang siang. Di pasar Buhara ceria sekali. Tawa, musik, dan aroma aneh bercampur jadi satu. Briseis menatap Binturong. Tong, meskipun rasanya aneh, kita berhasil. Kita udah nyobain buah legendaris ini. Binturong masih ngunyah, wajah belepotan cairan emas. Dia ketawa puas. Bris, misi kita sukses. Walaupun rasanya kayak bencana kuliner, tapi gue bahagia. Kerumunan bersorak lagi. Semua orang merasa jadi bagian dari sejarah konyol itu. Hari ketika buah bael emas muncul, dibelah, dan bikin satu pasar ngakak bersama. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kisah kita kali ini. Dari awal sampai akhir, penuh ketegangan, tawa, dan kejutan rasa yang gak bisa diduga.
Jangan lupa, sahabat semua, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Semoga dengan bersholawat, hati kita jadi tenang, hidup kita penuh berkah, dan langkah kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa juga untuk tetap bertakwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun langkah kita, selalu sertakan niat yang baik. Saya doakan semoga kita semua diberi rizki yang melimpah, khususnya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah saya doakan bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau salah pun, jangan khawatir. Saya tetap doakan agar selalu sehat, bahagia, dan istiqomah dalam ibadah. Oh iya, jangan lupa tulis di kolom komentar judul apa lagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian denger di episode berikutnya. Siapa tahu cerita berikutnya lebih kocak, lebih seru, dan lebih penuh hikmah. Alhamdulillah sudah selesai nonton. Semoga kita selalu dalam rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.